diagram ini sebenarnya nggak banyak yang memahami seperti ERD, ada entitas, ada atribut dan sebagainya. Ya anggaplah itu diawali dengan itu nggak masalah gitu ya, tetapi nanti artinya agak berbeda. Oke, jadi dia menggambarkan atribut. Saat mahasiswa membuat entitas dan ada atributnya, saya rasa untuk beralih ke kelas diagram nggak terlalu susah untuk mengikuti. Sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Nah, maksudnya adalah bagaimana atribut itu dapat dimanipulasi dengan apa. Nah, ini juga apa sih namanya? Ini juga sudah digambarkan di situ. Kalau di ERD kita nggak tahu, nggak terlihat. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi dari kelasnya, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kalau di ERD itu kan lebih cenderung untuk kardinalitas ya, satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak, seperti itu. Nah, mungkin nanti agak sedikit lebih mengerti kalau misalnya kita lihat untuk berikutnya ya. Oke, di kelas ini ada 3 area pokok ya yang harus nantinya kita pikirkan. Ada nama, atribut, dan metode. Begitu. Namanya apa? Kemudian atributnya apa? Dan metodenya apa? Atau operasinya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada nama kelasnya, misalnya nama kelasnya pegawai gitu ya. Atributnya apa? Atributnya misalnya ada pegawai itu, misalnya dia ada NIP, nama, alamat, kemudian foto. Nah, itu kan hal biasa yang ada di entitas ya, di ERD. Entitas di ERD. Nah, untuk mengisikan atribut tidak terlalu sulit, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah tabel yang ada gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang ERD ya, memang itu tabel-tabel yang ada digambarkan dengan entitas. Nah, namun di kelas diagram dia itu lebih lengkap lagi. Selain ada namanya, kalau di entitas juga ada namanya kan, dan kemudian atributnya seperti yang tadi, misalnya NIP, dia bentuknya integer dan sebagainya. Kalau di ERD kan mungkin nggak kelihatan dia bentuknya integer atau bukan, kayak gitu. Nah, kemudian operasinya apa gitu. Kalau misalnya di operasinya itu dia bisa menambah di atributnya, insert juga boleh, update juga boleh, tergantung dari listing program yang nantinya kita tanamkan di operasi yang ditanamkan pada listing programnya gitu. Kadang itu kan kita bikin listing program untuk select data saja, atau mungkin insert, atau update, atau delete, atau untuk melakukan pencarian dan sebagainya, untuk searchingnya. Nah, itu seperti itu operasi. Jadi ada sebuah tabel, ada atributnya, lalu kemudian operasi apa yang bisa digunakan untuk mengakses, anggaplah tabel itu gitu. Apakah tabel itu bisa dilakukan penambahan gitu? Oh, berarti di sini operasinya bisa melakukan penambahan gitu. Nah, terus lanjut lagi. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan nama dari objeknya. Kemudian menentukan atributnya. Kemudian menambahkan behaviornya atau operasinya tadi ya. Mana tadi? Nah, misalnya buku, dia ada judulnya, ini sebenarnya nggak lengkap ya. Harusnya kalau kita belajar tentang database ya nggak langsung judul, karena di situ ada ID buku, bentuknya string, misalnya gitu. Ada ISBN, pengarangnya siapa, terus kemudian mungkin ada penerbitnya atau apa gitu ya. Karena ini kurang lengkap, hanya contoh aja. Dan kemudian operasi apa yang dia akan mengakses atribut ini atau tabel ini. Oh, dia bisa melakukan set jenisnya, dia bisa melakukan penambahan, atau bisa melakukan penghapusan. Misalnya ini bukan set jenis ya, set judul misalnya kayak gitu. Mungkin saya agak salah. Set judul karena di sini adanya judul. Oke. Untuk bentuknya bisa diterima, bisa dimengerti yang ini?
Bisa ya. Oke, soalnya kita belum lanjut ke bentuk ininya, bentuk intinya. Yang penting mengerti dulu yang ini. Ini nama kelasnya dulu, terus kemudian atribut yang ada, terus kemudian bagaimana caranya kita mengakses atribut ini apa aja. Oh, ternyata di sana cuma select data, ya udah select data aja karena dia hanya mengambil data. Terus tambah, hapus, editnya nggak ada. Ya karena memang nggak dibuat untuk mengedit tabel tersebut, anggap seperti itu. Karena di listing programnya nggak ada. Nah, dan di sini atributnya ini memiliki satu sifat berikut. Ada private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan saja dan anak-anak pewarisnya. Dan kemudian public, ini dapat dipanggil oleh siapa aja. Kita lihat untuk pengertian yang lain ya. Nah, kita lihat ini. Nah, hubungan antar kelas, setelah tadi kita memahami tentang bentuk kelasnya dulu, kita sudah nggak asing dengan bentuknya ya. Nah, di situ mereka akan saling berhubungan dengan kelas yang lain. Misalnya ada pegawai dan divisi, bahwa satu divisi dia memiliki satu atau banyak pegawai. Dan ini sudah biasa kita pahami di ERD kan. Namun di sini ada yang berbeda dengan bentuk kelasnya. Nah, oke, di sini belum lengkap juga, tapi saya jabarkan dulu ya. Karena di sini sedang mempelajari tentang asosiasinya hubungannya. Relasi antar kelas dengan makna umum asosiasi biasanya disertai dengan multiplicity. Nah, maksudnya seperti ini, gitu. Bahwa ini merupakan sesuatu yang mudah yang saat kita beralih dari RD ini akan mudah untuk dipahami. Namun di sini ada yang kurang. Yang kurang adalah operasinya. Dia bisa ngapain nih? Kalau misalnya operasinya dia bisa setting, dia bisa insert, dia bisa update, ya tuliskan aja di sini. Divisi apa? Divisi cuma bisa select aja, terus kemudian karena dia nggak bakal berubah nih divisinya. Jadi pas apa namanya kan bikin program, si orang yang membuat programnya itu dia langsung memasukkan di database-nya, misalnya divisi IT itu langsung di database-nya, jadi tidak ada pengelolaan data di divisi, ya sudah berarti dia memang hanya select data saja. Tetapi apakah itu yang terbaik? Apakah tidak ada divisi yang lain? Tidak ada pengembangan, maka listing programnya tidak dibuat untuk melakukan penambahan. Bener nggak gitu? Oke, selain asosiasi, kita juga mengenal dengan generalisasi di kelas diagram. Relasi antar kelas dengan makna generasi spesialisasi, bahwa customer customer itu kan bisa dari corporate atau personal gitu. Jadi seorang customer dia bisa berasal dari corporate atau personal. Saya contohkan apa ya? Mungkin di hotel gitu ya. Hotel pada saat dia di hotel itu ada customer gitu. Kalau memang customernya itu dari corporate, misalnya, oh dari mana? Dari Politeknik Negeri Cilacap. Kalau memang hotelnya itu sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Cilacap, begitu ya. Mungkin kalau ada narasumber atau tamu. Nah, maka kalau dia sudah terdeteksi sebagai corporate, mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah, gitu, karena sudah bekerja sama. Nah, tetapi jika ternyata ada orang datang, dia mau menginap di hotel tersebut dan ternyata bukan corporate atau personal, ya berarti harganya yang mungkin yang standar, begitu. Nah, terkadang juga bisa terjadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Composition di sini contains whole part relationship, ini bagian yang tidak boleh dipisahkan.
dinotasikan dengan black diamond. Nah, contohnya begini, ada sebuah kampus dan kemudian ada computer science departemen, misalnya IT begitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah jurusan IT tanpa ada kampus, dia nggak bisa gitu. Karena memang sebuah kampus bisa terdiri dari banyak jurusan atau satu jurusan gitu. Jadi kampus tanpa ada jurusan itu juga nggak bisa karena memang tidak boleh dipisahkan gitu. Nah, itu yang composition. Nah, terus berikutnya itu ada agregasi. Semoga bisa mengikuti ya. Yang agregasi ini bagian yang terdiri dari, jadi digambarkan dengan diamond yang kosong jika dipisahkan tidak merubah dari maknanya. Misalnya begini, klub itu terdiri dari orang, satu atau banyak klub, atau di sini mungkin banyak klub bisa terdiri dari banyak orang gitu ya. Namun jika sebuah klub tidak ada orangnya, ya nggak apa-apa gitu. Nyatanya nggak ada yang daftar, begitu kan? Nah, itu boleh kosong. Tetapi kalau misalnya seperti tadi ya, ada sebuah kampus dan jurusannya nggak ada, nggak bisa untuk izin pendirian kampusnya itu nggak bisa, gitu. Karena kalau misalnya klub-klub kayak gini kan, misalnya klub motor gitu ya, karena dia nggak harus ada perizinan kan, gitu. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Um, Dia kan didimbain ya. Didimbain. Terus, nah kita lihat dari perbedaan antara composition dan agregasi. Coba kita lihat bahwa misalnya kayak tadi ya, sebuah universitas tanpa departemen itu tidak bisa karena dari perizinan itu ya kalau ada kampus ya ada jurusannya gitu ya. Nah, tetapi sebuah departemen tanpa ada profesor itu nggak masalah, departemen masih bisa jalan. Karena misalnya nih di Politeknik nih ya, belum ada profesornya, ya bisa jalan gitu. Jadi misalnya karena kalau di kampus kan ya kuliah setinggi-tingginya ya, kalau misalnya mau kerja di kampus gitu ya. Seharusnya seperti itu ya, sampai profesor, sampai apa gitu. Doktor dan sebagainya. Tapi dengan misalnya S2 atau hanya master saja, itu juga sudah cukup untuk departemennya atau jurusannya itu bisa berjalan. Begitu. Jadi tanpa ada profesor, tanpa ada dokter, itu departemen atau jurusan itu bisa berjalan. Makanya di sini bisa melihat perbedaan antara sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan boleh kok nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Cara kita memahaminya dan ini oke, nanti bisa ini sendiri. Nah, ini contoh kelas diagram. Ini contoh dari kelas diagram yang saya ambil. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, dari bentuk-bentuk yang tadi dijabarkan untuk persatuan kelas ini akan dirombak atau dibuat seperti ini bisa gitu. Ini contoh sebuah sistem perbaikan AC ya, AC. Misalnya dia ada bengkel perbaikan AC dan dia ada sistemnya. Hasilnya seperti ini. Ini merupakan sistem yang nggak terlalu besar sebenarnya. Sistem yang nggak terlalu besar, tapi kita bisa membuat kelas diagramnya seperti ini gitu ya. Mungkin agak kaget ya gimana caranya kita membuat hal-hal yang seperti ini. Nggak terlalu, tapi coba kita pahami sedikit. Maksudnya pahami pelan-pelan ya. Nah, contohnya begini. Cara kita membacanya. Biasanya nih, pada saat di awal, ini boleh seperti ini kelas diagram ya. Boleh seperti ini. Saya jabarkan yang ini dulu. Biasanya
biasanya itu saat kita membuat sebuah sistem, itu kita akan melakukan koneksi. Buatlah yang pertama kali seperti ini. Pertama adalah koneksinya dulu. Nah, lalu berikutnya pada saat kita mempunyai tabel dengan nama apa ya? Yang ini aja simpel aja ya. Pada saat kita sudah membuat koneksi, fokuslah dengan ini dan ini saja. Saat kita ada user dan ini. Oke, koneksi, terus kemudian kita buat kelas user, ada nama kelas, dan kemudian ada atributnya dan operasinya. Oh, di sana ada ID user, email, password, sama levelnya untuk login ya, mungkin nanti ya. Tapi ini untuk pengelolaan data login. Nah, di situ dia bisa set ID usernya, bisa mengsetnya, kemudian bisa kita ambil get datanya. Ini juga terkait dengan yang di sequence-nya gitu ya, bahwa oh dia bisa get kok, dia bisa ambil ID usernya, kemudian bisa set emailnya, get email, set password, get password, sama set levelnya. Nah, ini terkait dengan atribut yang ada di sini. Nah, dari kelas yang ini, kelas user, apa yang bisa dilakukan? Atributnya bisa kita pisahkan di sini, dia bisa input user, tampil user, detail user, misalnya kayak gitu, karena nantinya dia bisa melihat data-data user. Jadi fokus setelah koneksi, fokus dengan ini dan ini. Ya, saat kita berbicara tentang pelanggan, fokuslah dengan ini dan ini, gitu, dua ini. Nanti secara nggak sadar itu, misalnya kita punya tabel di sequence ya, ada tabel pelanggan. Ya udah di pelanggan kita buat ini, kemudian operasinya apa, dan kemudian apa yang ini terkait dengan yang ini ya, karena ada konsep seperti ini. Nah, dari semuanya itu seperti itu, koneksi, dan kemudian setiap di sini sama sini itu perhatikan aja dua ini. Kalau misalnya saya rasa untuk melihat ini juga nggak terlalu sulit untuk dipahami, karena yang ada di sini ini tergantung dari tabel-tabel yang sudah pernah dibuat di sequence diagram ya, terdeteksi dia ada tabelnya apa aja. Oh, ternyata di situ ada tabel user, tabel pelanggan. Saat kita membicarakan tentang tabel pelanggan, ya udah kita hanya fokus di sini dan di sini. Oke, setelah semuanya sudah dibuat kotakannya atau kelasnya, kemudian apa sih yang saling berhubungan atau mungkin kardinalitas ya, kalau misalnya di ESD, apa yang berhubungan, misalnya pelanggan dengan user, bahwa satu pelanggan dia memiliki satu user, dan kemudian dihubungkan ke yang lain, ini juga sama ya, service AC, begitu. Nah, kemudian di sini pemesanan, ini juga service ininya. Nah, bahwa antara pemesanan service dia tidak terlepas dari perbaikannya gitu. Kalau udah di pesan servisnya ya pasti diperbaiki, maka dia ada simbol black diamond di sini karena tidak bisa dipisahkan. Oke, nanti yang lain boleh dipahami lagi. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi hanya setelah koneksi ada jadwal ya bikin kelasnya. Ada perbaikan ya bikin ininya. Nanti setelah itu tinggal dihubungkan bahasanya itu kardinalitas di ERD. Nah, tapi kalau di sini bukan, namanya asosiasi. Kalau di ERD namanya kardinalitas. Oke. Lanjut lagi. Bisa kelas diagram seperti yang tadi karena kita buat koneksinya, lalu kemudian saat kita berbicara tentang sebuah kelas user, dia ada apa tadi yang ini, nah suka lupa kan, generalisasi.
gitu. Kita ada generalisasi, ada konsep generalisasi yang ada dengan kelas user, dengan maksudnya kelas user gitu ya, kelas dari user. Nah, jadi generalisasinya dengan kelas user gitu. Karena kita menggunakan konsep yang tadi di atas dengan teritori yang ada. Namun di sini juga kita bisa membuat seperti ini gitu. Seperti karena tadi kita membuat koneksinya gitu. Terus kemudian menggunakan prinsip tadi generalisasi, dan kemudian kayaknya mungkin ada yang aduh, kayaknya kok ini banget ya, malah jadi lebar banget, maksudnya banyak banget gitu ya, satu halaman sampai mau kita print aja susah gitu ya, malah kecil banget gitu kalau misalnya di print. Nah, kita juga bisa membuat dengan konsep yang seperti ini. Nah, ini ya ini nggak terlalu ini ya, maksudnya hampir sama kayak RD, cuma biasanya kalau RD itu kan kotakan biasa. Nah, kalau yang ini kotakan ini kita rubah jadi seperti ini. Misalnya apa sih namanya? Sebentar saya baca dulu. Jadi misalnya tabelnya apa saja atau kelasnya apa saja, kita buat dulu ya. Apa isinya, misalnya user, dia isinya user ID, bentuknya string, ada password, login status, dia hanya melakukan verifikasi login aja. Bisa iya, bisa enggak gitu. Karena di sini kita isi dengan boolean. Nah, dan kemudian di user di sini pada saat melakukan login, dia itu ada session manajernya. Misalnya untuk levelnya ya, dia itu departemennya apa yang akan berpengaruh terhadap kalau login dia departemen keuangan, ya udah tampilannya dia beda dengan departemen yang lain, misalnya seperti itu. Efeknya mungkin seperti itu. Dan misalnya di sini ada customer dan administration, dia merupakan generalisasi dengan usernya itu, karena setiap customer, setiap administrator itu dia punya user masing-masing. Nah, bahwa customer itu dia juga hubungannya dengan Black Diamond di sini ya, dengan shopping chart-nya, bahwa setiap customer itu kan pasti dia punya shopping chart begitu, yang isinya itu ada card ID, produk ID apa yang mau dibeli, terus kemudian ada kuantitinya. Nah, terus ini juga tidak terlepas juga dari order dari customer. Oke, kemudian di sini ada session manager, dia di departemen apa? Karena di sini kan ya ini ada hubungannya dengan ini, tapi pastikan juga bahwa di sini mungkin ada yang lupa bahwa setiap yang ada itu juga ada primary key, foreign key-nya juga gitu. Nah, misalnya di sini ada departemen ID, ini juga udah ada ya di sini ya. Oke, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita lihat dari hubungan antar kelas yang ada. Oke, itu dari kelas diagram. Boleh membuat bentuk yang seperti ini nggak terlalu susah, hanya merubah dari bentuk entitas yang di ARD dengan bentuk yang berbeda, ditambahkan dengan nama atribut. Atributnya udah ada ya kalau misalnya di ARD. Tambahkan dengan operasinya saja dan bentuknya berbeda, dan tambahkan dengan hubungan antar kelasnya, agregasi, asosiasi, dan sebagainya. Itu dibuat aja. Karena memang teorinya ya dia harus menggambarkan itu kalau ada gitu. Nah, oke, untuk tugasnya saya rasa untuk di kelas diagram tidak dibuat ya. Oke. Untuk tugasnya, tetapi insya Allah bisa dipahami gitu. Jangan terlalu terpana dengan hasil gambarnya ini, karena pada saat kita melihat dari kelas ke kelas itu nggak terlalu susah untuk memahaminya gitu. Ya mudah aja sih kalau misalnya, tapi kalau misalnya pertama kali lihat dan fokus bentuknya kayak gini gitu ya, bikin desain kayak gini kayak gitu ya memang agak sedikit nakutin juga, padahal ini sistemnya tidak terlalu besar
Yang ini dia hanya servis AC, ada pelanggan, ada pegawai, kemudian mesin servisnya diperbaiki, kemudian perbaikannya itu misalnya ada jadwalnya kapan, kayak gitu. Udah kayak gitu aja, tapi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat sistem yang agak besar? Oke, hmm, itu untuk kelas diagram. Sekarang kita agak beralih ke pengujian sistem ya. Saya lanjut aja nggak apa-apa ya? Yuk. Gitu. Oke. Oke, pengujian sistem. Ini mungkin untuk saya langsung aja ya. Jadi di pengujian sistem ini seharusnya dilakukan. Karena kan kalau misalnya jadi tes software, saya baca dulu, ini merupakan unsur kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan tinjauan ulang spesifikasi yang ada di analisis kebutuhan, desain, dan pengkodean. Dari analisis yang dibutuhkan apa, misalnya kemarin itu saya mau bikin ayunan dengan roda. Nah, spesifikasinya seperti apa? Jangan sampai butuhnya cuma roda kecil, malah dia belinya roda mobil yang nantinya dipotong-potong gitu ya. Kemudian desainnya sudah mengikuti nggak? Kemudian dari listing programnya juga sudah sesuai atau belum? Gitu. Nah, itu yang harus kita kaji pada saat di testing. Dan testing itu adalah nantinya intinya adalah kita menemukan kesalahan, begitu, menemukan error sebelum software itu diberikan ke klien. Akan lebih baik pada saat kita melakukan testing, error-error tersebut akan kita temukan lebih dulu daripada error itu ditemukan oleh klien. Ini agak sedikit ini ya, kalau misalnya error itu ditemukan oleh klien juga kita juga ribet juga. Dikit-dikit telepon gitu ya, Pak ini ada yang kurang, Pak ini ada yang ini, Pak itu ada yang itu gitu ya. Kita harus ke sana lagi, ke perusahaan, ngoprek lagi dan sebagainya. Jadi testing itu memang seharusnya ditemukan sebelum dilakukan peralihan ke konsumennya gitu, ke customer. Seharusnya seperti itu. Dan bayangkan saja pada saat kita sudah mencurahkan, ibaratnya sudah bekerja keras gitu ya, kita juga harus punya mental yang seperti itu ya. Kita sudah bekerja keras, terus kemudian ada error dan kemudian kita dikritik gitu ya. Kita juga harus punya mental untuk dikritik. Ini ada yang salah gitu ya. Bahwa testing itu bukan untuk menyalahkan. Bukan untuk menyalahkan, sekali lagi ya. Bahwa kita menemukan ini, menemukan itu, setelah sudah jadi pun dari insert, update, delete semuanya udah jadi, ternyata kok bisa begini, nanti bisa masalah loh gitu. Karena bisa masalah seperti ini, seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga sudah bisa diprediksi bahwa nantinya kalau misalnya aplikasinya itu dijalankan bisa terdapat masalah ini dan itu. Berarti apakah kita harus merombak untuk programnya atau alur bisnis atau alur programnya begitu. Sebenarnya itu mengurangi kesalahan lagi. Nah, seperti itu. Suatu tes yang sukses adalah bila tes tersebut membongkar suatu kesalahan tidak ditemukan hingga kini. Anggaplah seperti itu. Jadi, pada saat testing itu berhasil adalah pada saat tes dia mampu untuk membongkar sebuah kesalahan atau error. Begitu. Itu akan lebih bagus daripada iya bagus udah jadi ya kayak gitu. Ternyata dia itu ada kesalahan yang mungkin nggak terlihat. Nah, kita coba lagi ya.
Ujian adalah suatu proses pelaksanaan suatu program dengan tujuan menemukan suatu kesalahan. Jadi seperti itu, gitu ya. Karena saya pernah menemui pada saat kita review produk ya, review produk gitu ya. Dan semoga itu tidak terjadi lagi ya. Sudah bikin produknya, udah bikin desainnya juga gitu ya. Udah bikin program capek kan. Nah, setelah itu kita lakukan testing. Setelah presentasi, ya sudah saya utarakan bahwa oh mbak ini kayak gini nanti bisa masalah kayak gini gini gini, gini gitu ya. Dan yang saya tidak sangka yang saya tidak sangka itu malah reaksinya adalah cemberut gitu. Jadi cemberut. Jadi agak-agak lucu sih ya, karena ini sebenarnya kalau misalnya di pengujian sistem itu kita tidak menyalahkan gitu, tetapi memang kita itu kalau sebagai orang yang kita melakukan testing, ya kita harus menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa oh seperti ini ada masalah, misalnya Mas atau Mbak ini feel-nya masih sedikit atau atributnya masih sedikit gitu, jangan sampai misalnya udah tanya namanya, alamatnya di mana, ternyata kalau misalnya ada sebuah masalah kita nggak bisa menghubunginya, misalnya nomor teleponnya kita nggak dapet kayak gitu kan. Ya sebenarnya itu hal-hal yang simpel sih sebenarnya, cuma ya itu makanya tadi saya bilang bahwa saat kita software kita yang sudah kita buat sudah mencurahkan pemikiran, tenaga dan sebagainya, dan kemudian kita lakukan testing atau pengujian, dipresentasikan di depan ahli, di depan orang banyak gitu ya, itu bukan kita siap disalahkan, itu enggak, tetapi pada saat hal itu dilakukan, melakukan testing, setidaknya kita karena kalau kita yang membuat, kita sudah pasti akan berpikir bahwa itu sudah yang terbaik, nggak bakal ada yang salah. Tetapi kalau kita dinilai untuk orang yang sudah ahli, sudah terbiasa untuk melakukan pembangunan sistem, jadi kadang itu mudah sekali untuk menemukan banyak sekali error yang ada gitu, baik error di program atau error di alur alur prosesnya gitu. Walaupun tidak ada error di codingnya, semuanya jalan, tetapi dia bisa melihat bahwa kedepannya ini ada masalah atau tidak, seperti itu. Dan ya mungkin itu satu kali aja sih saya ini jadi reaksinya adalah cemberut gitu. Jadi saya harus ini, ya memang ini apa sih namanya, terkadang memang ada yang bisa menerima kritik atau enggak. Sebenarnya itu bukan kritik, tetapi hanya menyatakan bahwa itu bisa terjadi error. Karena kalau kita lihat dari teorinya pun, dari teori, ya memang itu untuk menemukan kesalahan gitu. Dan nantinya pun pada saat mahasiswa ujian sidang gitu ya, sistem yang dibangun gitu ya, itu sebenarnya bukan ajang untuk menyalahkan, tetapi untuk melakukan pengujian sistem gitu. Itu hanya untuk melakukan pengujian sistem bahwa ini sudah sesuai dengan prinsip dari kita sebagai seorang IT atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada produk yang sudah dibuat, desain sudah dibuat, dan kita lakukan pengujian sistem, ya memang dari teori adalah kita menemukan kesalahan, seperti itu. Ada prinsip pengujian dari sebuah aplikasi, semua tes harus dapat ditelusuri sampai kebutuhan pelanggan. Karena aplikasinya sudah jadi, kita harus flashback lagi nih. Kebutuhan pelanggannya memang perlu nggak gitu. Kalau nggak perlu, kenapa harus dibangun gitu. Itu kan, misalnya kayak kita bikin rumah pun gitu ya. Bikin rumah hanya bikin rumah aja, ngapain bikin pagernya. Bikin pagar perlu waktu, perlu biaya, perlu orang juga, ngapain kita capek-capek bikin gitu. Sama juga seperti kita membuat aplikasi, juga sama juga, sesuai dengan kebutuhan saja.
tes harus direncanakan dengan baik sebelum pengujian dimulai. Pada saat kita sudah membuat aplikasi, pengujian pun harus kita rencanakan lebih dulu. Jangan sampai ya hanya kita coba aplikasinya, klik 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 semuanya jadi, wah 100% udah jalan gitu. Bukan hanya seperti itu. Oke. Mana lagi yang saya bahas? Pengujian seharusnya dimulai dari yang kecil dan pengujian berkembang ke arah yang besar. Jadi kita bisa melakukan testing, misalnya unit testing, unit-unitnya, form-formnya dijalankan aja dulu. Dan kemudian kita bisa beralih ke yang besar, misalnya sistem testing, gitu ya. Sistem testingnya itu, kalau tadi yang unit testing kita coba setiap formnya semua jalan. Nah, pada saat di sistem testing kita jalankan seperti pada saat seperti pada saat proses bisnis itu dijalankan gitu. Misalnya nih kayak di perpus, oh saya mau pinjam, ya udah kartunya diambil, lalu kemudian kita masukkan data bukunya, masukkan kartu anggotanya dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Dia lancar nggak? Karena kalau tadi kita ngetes di formnya aja, dia jadi untuk form tambah anggota jadi, untuk login jadi, tapi kan nggak menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Paling efektif, pengujian harus diselenggarakan oleh suatu pihak ketiga, mandiri, oleh orang lain, begitu. Bukan oleh kita sebagai orang yang mengembangkan. Karena apa? Kita itu udah, apa bahasanya ya, kita itu udah butek gitu ya. Bikin codingnya udah capek, udah stres, tiba-tiba misalnya salah dan sebagainya. Sininya kepalanya itu udah nggak ini. Gitu. Tetapi pada saatnya ada pihak ketiga, misalnya orang yang ahli gitu ya, mungkin dia juga sambil bukan menyalahkan, sambil menemukan error dan sebagainya, mungkin bisa memberikan saran dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang yang membuat pun akan lebih membuka logika kita kayak gitu. Seperti itu. Nah, selain kita tadi ya untuk melakukan pengujian memang ini harus direncanakan dan ada dua macam pengujian, ada black box testing dan white box testing. Nah, di black box testing ini mengetahui fungsi yang spesifik dari suatu software. Tes desain untuk mempertunjukkan masing-masing fungsi dan mengecek kesalahan. Nah, ada beberapa fokus utamanya, misalnya fungsinya, itu juga bisa. Dan black box testing ini merupakan pengujian yang sangat terkenal sekali di kalangan mahasiswa. Gitu. Kayaknya sih bisa aja ya selama saya melihat selama saya melihat pengujian black box yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa 100% menggunakan black box testing ini. Oke, ini nggak tahu kenapa. Dan pengujian white box ini mengetahui internal dari suatu software, ya mau nggak mau kita harus bongkar codingnya gitu. Untuk white box mungkin ini yang membuat pengujian white box tidak terlalu familiar dengan mahasiswa juga, karena dia kan harus melihat internal di dalam softwarenya, padahal mahasiswa ya bikin produk sendiri, bikin apa-apa sendiri misalnya gitu ya. Sudah terlalu kelelahan kalau kita harus melakukan pengujian dengan white box testing ya, walaupun ini nggak familiar tapi setidaknya kita mengerti tentang ini ya, pengujian ini. Lebih apa yang mau dibuktikan di situ, ada struktur internal, alur logikanya, aliran datanya dan sebagainya. Ada pengulangan yang memang dia berjalan atau enggak, kemudian dilewati semuanya atau enggak. Oke, kita lihat. Pengujian white box memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada kita jangan bahas white box dulu karena agak berat ya. Agak berat. Basis pad ini juga
termasuk dari white box. Kemudian ada cyclomatic. Cyclomatic itu juga bagian dari white box juga. Nanti boleh dibaca sendiri ya. Nah, atau jangan ini dulu. Saya bahas yang ini dulu karena memang agak berat yang white box-nya dulu. Uh, ada berbagai macam pengujian black box sebenarnya. Seperti tadi ya, cyclomatic dan sebagainya itu punyanya white box. Bentar. Oke, saya pernah menulis di jurnal Syntax mengenai black box testing. Oke, nanti saya bahas sedikit aja untuk di black box testingnya. Salah satu, mungkin ini belum selesai ya, tapi nanti saya jelaskan aja. Salah satu metode yang digunakan untuk kita melakukan black box testing adalah menggunakan metode boundary value analysis. Apa yang dilakukan? Kita harus melakukan pengecekan salah satunya dengan boundary value analysis ini. Kita bisa menggunakan sampel, ya kalau misalnya kita melakukan pengujian ya nggak usah sampel ya, semuanya harus kita uji. Nah, ini juga harus harus detail juga. Nah, saya contohkan di sini nih. Ada sebuah tampilan antar muka dan aplikasinya anggaplah ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Ini untuk sistem pengelolaan data magang. Itu ada ID magang, kemudian ada NIM, nama mahasiswa, jurusan, perusahaan, tahun magang, pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa, dan dia bisa simpan. Oke, isiannya ini. Dan inilah yang akan kita uji. Lebih kepada fungsi-fungsinya. Oke. Insya Allah bisa dipahami ya. Saat kita mengambil sebuah form sebuah aplikasi, seharusnya satu aplikasi semuanya di tes, tapi yang saya coba untuk kali ini adalah ini. Jadi kita melakukan pengujian isian dari form ini, gitu. Oke, ada isiannya sekian. Namun di struktur tabelnya itu dia hanya seperti ini aja. Tadi kan ada nama, karena itu ada hubungan antar tabel. NIM itu kita pilih dan namanya dia otomatis ngambil dari mahasiswa. Jadi nggak perlu kita simpan di dalam struktur tabel. Dan untuk ini yang saya bicarakan saya anggap sudah pernah dipelajari dalam database karena bisa aja di tampilannya ini ada nama, jurusan, di sana lagi di tes. Nah, seperti ini. Memang tampilannya itu banyak, tetapi bisa aja nama, jurusan itu dia otomatis ya dari tabel mahasiswa. Karena tadi ada komunikasi antar database.
Oke, ini adalah struktur dari tampilan antarmuka yang tadi ya untuk pengelolaan data magang. Dan apa yang akan kita lakukan saat kita menggunakan salah satu metode testing untuk boundary value analysis adalah kita melakukan testing datanya untuk setiap text box yang ada. Begitu. Setiap text box yang ada, kita buat bentuk yang stress dan bentuk paling normal. Gitu. Kita lakukan stressing terhadap text box yang ada gitu. Teorinya gitu. Kayaknya sih heboh banget padahal ya biasa aja gitu. Anggaplah kita buat stressing seperti itu. Tetapi struktur tabelnya itu kita harus mendapatkan tipe datanya. Dia sampai berapa? Makanya jangan sampai kita pengen cari aman lah. Integernya misalnya 256 misalnya gitu. 256. Kan ada yang kayak gitu. Parsa 256 ini nih 256 lah. Misalnya pasalnya 256 nggak sesuai kebutuhan misalnya kayak gitu, nggak sesuai kebutuhan, nanti efeknya itu pada saat di pengujian gitu. Nah, ini adalah skenario yang akan kita lakukan. Ini menggunakan skenario mengisikan dengan 4 kali data, yaitu data yang normal, minimal, maksimal, dan maksimal plus 1 gitu. Kalau misalnya kita buat normal nih, isinya 6 gitu. Misalnya ini kita isikan 6 karakter gitu ya. 6 karakter atau ini ya, varchar ya. Kita buat normal. Misalnya isi 10 berapa? Lancar nggak? Kita isikan 16 karakter. Lancar nggak? Gitu. Terus kemudian kita minimal kosong gitu. Kita kosongkan. Ada nggak message box yang keluar gitu. Kalau tadi ada varchar 15, kita isikan 15 gitu. Lancar nggak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan dilakukan di testing. Misalnya, kita akan membuat testing untuk apa ini? Untuk name, isian dari name. Isian dari sini. Ini kita isinya seperti apa skenario-nya. Kalau yang lain, ini kita buat normal aja ya. Karena untuk ngetes yang ini, untuk ID magang lah, untuk mengisi name-nya, kita buat seperti ini. Kita buat, misalnya ini berapa? 1, 2, untuk name-nya 15. 1, 2, 3, 4, 5. Karena varchar ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita isikan sesuatu yang normal gitu. Sesuatu yang normal. Expected result-nya kita membayangkan bahwa itu pasti berhasil gitu. Hasilnya gimana? Berhasil, ya udah sukses gitu. Berarti jadi gitu. Nah, lalu berikutnya kita kosongkan. Kalau kita yakin bahwa listing programnya itu mampu untuk kalau misalnya kosongkan ya berarti dia nggak bisa nyimpan bayangan kita bahwa dia false gitu dan hasilnya pun false, maka kita nyatakan bahwa itu sukses untuk pengujiannya gitu. Jadi ini ngaruh dengan expected result dari kita itu seperti apa, atau dari listing program yang ditanamkan seperti apa. Dan kemudian kita kasih maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pada saat tadi kita menyeting dengan varchar 15 gitu, kita isikan dengan maksimal 15 gitu. Dia bisa masuk nggak gitu? Ternyata masuk, lancar kan, nggak ada yang salah. Lalu kemudian kita buat stressing lagi dengan memasukkan data maksimal plus 1. Maksudnya ya tambahin aja 1 karakter gitu. Dia udah stres nggak gitu. Atau dia apa yang mau dilakukan atau tingkah laku dari sistem.
Misalnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu aja, maksudnya pengujiannya ya udah cuma maksimal aja +1 gitu. Nggak perlu kita kalau mau ngetik panjang-panjang ya nggak masalah sih. Cuma dari teorinya apa ya, konsep pengujiannya seperti itu. Maksimal +1. Ternyata resultnya false, berarti pengujiannya itu sukses. Itu untuk baru satu text box saja. Nah, kemudian untuk semuanya kita lakukan pengujian yang sama. Misalnya nih untuk perusahaan, misalnya PT Pertamina. Nah, dia kan berapa ini? Perusahaan 40. Makanya hati-hati pada saat kita menuliskan ini ya, jangan sampai udahlah yang ini 256 atau mungkin 300 misalnya kayak gitu, Farsar 300 misalnya kayak gitu. Nanti pada saat pengujian agak repot gitu. Misalnya saya menuliskan 40 gitu ya. Ya sudah saya isikan sesuatu yang normal aja yang sedikit, dia bisa masuk nih. Kosongin gimana reaksinya? Ternyata dia juga harusnya salah gitu ya, harusnya salah, ada pesan kesalahan, oh ternyata hasilnya juga pesan kesalahan juga keluar, maka pengujiannya sukses. Nah ini efeknya nih, karena saya menuliskan 40, maka saya harus mengisikan karakternya 40 juga gitu ya, jadi jangan sampai nih kita menuliskan dengan varchar 256. Nah kita melakukan pengujiannya sampai 256, itu udah kayak kita bikin paragraf gitu. Nah, kemudian ini juga ditambahkan satu aja. Juga bisa seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ketambah dengan spasinya 1, 2, 3, 40 ya. Mungkin ada ininya. Ada spasi-spasinya ya mungkin ya. Ini, oh tambahin ini Sanjaya spasi tadi nggak kayak berarti 41. Ini aja pada saat saya melakukan pengujian ini, saya harus mikir-mikir nih gimana caranya untuk menghubungkan hanya untuk menamai CV kayak gitu ya. Dulang Mahardika Sanjaya Pria Kumular gitu ya. Agak-agak bingung juga mau ngisi apa. Oke, dari pengujian yang ada, setelah saya yakin untuk beralih dari tampilan antarmuka tadi dan ke sini, ini bisa dipahami, tidak sulit itu. Nah, lalu berikutnya kita melakukan dari kalau di jurnal agak lengkap ya yang saya tuliskan. Nah, dari setiap text box yang dibuat dan kemudian kita lakukan pengujian semuanya dari text box yang ada, kemudian kita lakukan kesimpulan dari yang ada. Nah, contohnya begini, ada nama mahasiswa, kemudian ada jurusan, tahun magang, pembimbing 1, pembimbing 2. Mungkin bukan nama ya, tapi di name. Karena tadi kita menguji name kan. Name-nya dia tingkat kesuksesannya 100. Karena semuanya dia lancar, terus kemudian pengujiannya juga oke, yang false dia keluar false, yang true dia keluar true juga gitu ya. Terus kemudian di tahun magang dia ada satu kesalahan misalnya anggaplah seperti itu. Karena kita membuat 4 sampel data, satu ada kesalahan maka nilainya adalah 75% karena satu sampel itu kan 25% lah. Seperti itu. Dan hasilnya ditambahkan dan dibagi hasil rata-ratanya adalah 95% gitu. 95%. Sistem ini berarti kan masih ada error gitu ya, 5%. Ya kita harus melakukan pengecekan kembali. Nah,
Itu adalah konsep black box testing dengan konsep boundary value analysis. Nanti boleh belajar um, mengenai teori yang ada, mengenai pengujian. Nah, kita lanjut lagi untuk belajar bagaimana melakukan pengujian white box. Insya Allah masih bisa diteruskan ya saat kita beralih dari kelas diagram, beralih ke pengujian dan ke uh, black box, white box. Insya Allah masih bisa ya. Insya Allah masih bisa. Oke. Tadi saya balik lagi ke sini. White box testing tadi karena dia fokus ke listing programnya. Contoh dari white box testing ada kita berbasis pet. Saya yakin biasanya nih ada beberapa mahasiswa yang agak bingung dengan teori gitu ya, karena kita nggak hafalan, jadi lebih ke proses pemahaman dulu gitu. Kemudian di sini ada complexity cyclomatic, kita juga bisa menggunakan itu. Oke, dan analisis nilai batas itu juga bisa. Nah, saya contohkan ya untuk white box testingnya. White box testing. Oke, ini belum saya salin ke PowerPoint. Ini jurnal yang saya tulis di tahun kemarin mengenai pengujian white box Nurschool di seminar ICGR. Lebih ke monitoring untuk ini detak jantung, sistem pemanggil perawat gitu, yang dia itu membaca detak jantung sebenarnya dengan menggunakan white box, graph metric, dan cyclomatic complexity. Jadi ada dua yang saya pakai untuk melakukan pengujian white box-nya. Nanti saya jelaskan aja ya untuk memahami tentang white box testing. Yang akan saya uji adalah tampilan untuk ini, pengelolaan data pasien. Begitu. Jadi di sini dia menggunakan kamar yang mana, lebih bukan pasien aja ya, pasien manajemen. Misalnya ID penggunaan dia otomatis, kemudian pasiennya siapa, penyakitnya apa, kemudian karena dia ada di kamar mana, dia ada ID kamar dan nama kamarnya dia menggunakan kamar apa. Dan kemudian di situ juga ada saran penanganan nih dari dokter. Misalnya bisa kita tuliskan 3 jam sekali infusnya diganti, ditambahkan ini, tambahkan itu, silakan aja kalau di saran penanganan di sini ya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk manajemen dari penggunaan kamarnya untuk pasiennya. Nah, itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita harus membongkar dari listing program yang ada di dalamnya. Dia listing programnya apa sih untuk apa ya, di belakang ini listing programnya seperti apa? Kita ambil aja dulu. Kita buat graph metricnya karena kita menggunakan tadi ya white box dengan graph metric dan cyclomatic. Nah, kita buat di graph metricnya dulu. Yang harus kita lakukan adalah membuat graph-nya dulu. Graph-nya, jadi seperti
nantinya kita akan membuat pencabangan gitu ya. Jadi ada sebuah kondisi, misalnya if sesuatu gitu ya, maka kita buat kodenya dengan 1. Jika ternyata ada kondisi lagi, ada if lagi, kita buat yang kedua. Ini nantinya kita akan melakukan pengecekan jalurnya, dia terlewati nggak gitu. Bahwa if ini kelewat nggak, if ini kelewat nggak, if ini kelewat nggak. Namun pada saat kita akan melakukan pengujian, gantilah itu dengan menggunakan grep gitu. Jadi nanti kita jadi nggak susah menuliskan bahwa if ini kelewat nggak, ini sudah kelewat nggak, ini sudah kelewat. Karena listing program pada saat kita melakukan pengujian dengan white box testing, setidaknya setiap jalur di Grab itu harus terlewati, baik dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi yang paling stres. Sekalipun di percobaan kita mengisikan di tampilan aplikasi tadi, begitu. Oke, prosesnya seperti tadi ya, ada if, apa, oh itu kita buat tab yang kedua. Oh ternyata ada if lagi gitu. Kita nggak ngerti, misalnya nih, aduh nggak ngerti, ininya kita bongkar coding orang, ternyata ada seperti ini, ada if apa, dan sebagainya. Kalau di pengujian, nggak usah terlalu banyak melihat tulisan codingnya seperti apa, asal ada sebuah kondisi, itu kita tuliskan dia menjadi node 1, node 2, node 3 gitu. Setidaknya kita mengertikan untuk bagian sebuah kondisi di dalam listing program, ada pengulangan, ada if then else, terus kemudian baik pengulangan, baik repeat, until, dan kemudian while, do, dan sebagainya. Kita kan ngerti itu gitu. Jadi nggak terlalu pusing. Nah, yang penting kita buat note-nya dulu ya. Ada if, apa, oh ini ada sebuah kondisi, kita buat yang kedua. Kemudian ada kondisi ini lagi, ada sebuah kondisi. Kita pastikan bahwa itu harus terlewati. Kita tulis yang ketiga. Terus, kalau misalnya udah if, then-nya apa? Then-nya juga harus dilaksanakan, maka kita buat note ini. Jika ternyata ada else, dan atau mungkin di sini sudah ada else ya, berarti kita juga harus melakukan pembuatan note lagi gitu, seperti itu. Ini juga sama ada sebuah kondisi. Jadi kalau di pengujian di white box itu yang akan kita cerna adalah semua kondisi baik perulangan maupun yang if then else itu semuanya terlewati dan dengan ditandai dengan note-note yang sudah kita simbolkan untuk menggantikan listing program itu. Tapi setelah kita buat note ini, kita perhatikan bahwa setelah if ini, maka yang dikerjakan if yang ini. Berarti antara 1 dan 2 dia saling terhubung. Terus kalau misalnya udah then, berarti kan ada else. Berarti else-nya dia kemana gitu. Else-nya kemana ya? Ini berakhir untuk ini atau yang mana? Nah, itu yang harus dicerna berikutnya. Nah, setelah kita buat note ini, maka kita buat note-note yang saling berhubungan. Misalnya, 1 ke 2. Ini nggak terlalu susah untuk dipahami, yang 1 ke 2, karena memang setelah dari 1, dia if ini, then-nya ya memang kedua gitu. Tapi apakah ada kondisi else? Else-nya ini yang harus kita cerna lagi. Apakah else-nya ketiga? Enggak juga. If di sini kan dia pasti ke then. Dia melakukan ini yang keempat. Gitu. Terus kalau misalnya udah ini, else-nya itu masih else-nya yang nomor 3 gitu. Nah, kita cermati lagi else-nya itu yang mana gitu. Else-nya kalau semuanya salah satunya dilakukan di sini, else-nya adalah data belum lengkap gitu. Silakan lengkapi data terlebih dahulu. Nah, ini nomor 8. Berarti kita bisa menuliskan, walaupun ini kecil ya, itu kita harus menganalisa bahwa habis dari 1 dia bisa ke 2 dan bisa ke 8. Dari
kondisi pertama, then-nya itu bisa kedua, masuk ke if-nya atau masuk ke bukan if, masuk ke then-nya atau masuk ke else-nya. Nanti juga bisa dilihat lagi hubungan setelah dia melewati listing program yang kedua. Setelah dia melewati listing yang kedua, then maka dia bisa langsung ke yang ketiga, dia menjalankan ini. Setelah dia menjalankan ini, dia menjalankan ini. Nah, menjalankan yang ketiga, apa yang dilakukan? Ya ini, gitu. Tapi apakah di kondisi then ini setelah dilakukan pada saat normal, dalam kondisi pengecualian, apakah dia melewati melewati 5 atau enggak? Atau dari sini langsung ke sini, atau ini merupakan sebuah pilihan. If ini ya ke sini, kalau else ya ke sini. Maka kita juga harus lihat baik-baik nih. Gitu. Jadi, apakah dia merupakan pencabangan atau tidak? Nah, kalau misalnya ini dari 3, dia bisa melewati if ke sini, else-nya ke sini. Oke. Kemudian setelah saya jelaskan aja yang ini ya, tanpa saya melihat listing program yang di atas. Kondisi if ke sini, kondisi else ke sini. Kondisi if-nya ke sini, baik else maupun then, dia akan berakhir ke yang ke-7. Dan kemudian finish-nya dia ada di 9. Baik dari awal dia sudah else ke sini, ya dia berakhir di sini. Baik dalam kondisi yang ya, kondisi ke-9 adalah kondisi and if. Dia selesai di sini. Nah, oke, dari graph yang sudah dibuat, kita lakukan kalkulasi berdasarkan graph yang ada gitu. Tapi kita pastikan dulu bahwa listing program yang tadi kita buat dan kita simbolkan dengan node yang ada ya, dengan node-node yang ada, itu memang jalur-jalur yang pasti akan dilalui sesuai dengan ini. Kalau if dia ke sana, kalau then dia ke sana, else dia ke sana. Ini seperti ini. Dan kita pastikan bahwa semuanya itu terlewati. Semua pengujian kita buat data yang dimauin di sini. Ini hasilnya sudah sesuai nggak? Kita buat sebuah data pengujiannya dari sini melewati ini, ada else, else lagi, dia and if-nya sesuai nggak? Atau sebuah data yang dia udah kosongin aja gitu, datanya salah, kosongin aja di sini, dia and if-nya seperti apa? Oke. Setelah tadi sudah kita buat graph-nya, maka kita lakukan penghitungan atau kalkulasi. Node 1, dia akan melewati node 2 dan node 8. Node 1 akan melewati node 2 dan node 8. Kita simbolkan dengan 1, 1. Artinya begitu. Ini yang nomor 2. Bahwa node 2 dia akan melewati node yang ketiga. Node 2 dia pasti akan melewati node yang ketiga. Oke, susunlah seperti itu dulu. Yang ini. Berikutnya adalah kita menentukan NE-1 bahwa jumlah dari edge itu namanya edge ya. Edge dikurangi min 1. Berapa yang terlewati? Node-nya ada ini, ada 1, ada 2. 2 min 1 sama dengan 1. Ini juga sama. Oh, cuma 1. 1 min 1 sama dengan 0. Lakukan penghitungan semuanya dulu. Nah, setelah sudah kita jumlahkan plus 1. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian kita lakukan pengujian dengan cyclomatic complexity.
Ya memang agak ini ya, otaknya agak panas kalau misalnya kita berusaha untuk mengerti pengujiannya ini. Padahal aplikasinya udah jadi, ya udah jadi gitu ya, ngapain pusing-pusing begini ya. Memang ini harus dilakukan. Oke, kita lakukan ini pengujian untuk complexity. Nah, itu hanya adalah seperti ini ya. Edge-nya berapa? Node-nya berapa? Kemudian 2P. Bentar. Mungkin ada ininya, biar mahasiswa agak ngerti. Saya teruskan teorinya dulu nggak? Nah, ini untuk siklometriknya. Adalah nomor dari edge di dalam flowchart-nya. Kemudian nomor node-nya itu disimbolkan dengan N, dengan node-nya. Node-nya tadi kan berarti ada 9 ya. Gitu. Terus siklometriknya P merupakan nomor dari predikat node-nya. Bentar. Saya cari filenya dulu. Yang kelihatan yang bahasa Inggris apa yang bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Enggak, saya ini kan yang bahasa Indonesia aja. Mungkin ini ya, udah ya. Nah, kalau yang ini insya Allah bisa dipahami. Nah, yang cyclomatic complexity ini isinya sama sebelum saya lakukan perubahan bahasa. Edge, tulisannya edge ya. Jadi itu merupakan jalur yang mungkin terjadi. Jalur yang mungkin terjadi. Di sini. Kalau node itu lebih ke ini 1, 2, 3, 4, ya ini 9 gitu. Kalau edge itu ini jalur yang mungkin terjadi. Itu bisa ke sana, bisa ke sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jalur yang bisa terjadi itu 10. Makanya ini 10 dikurangi 9. Gitu. Dan kemudian
Oke, dan setelah dihitung dia juga hasilnya juga 3 juga. 3. Karena di sini juga ada 3 jalur yang nantinya akan dilalui. Oke, kemudian kita hitung dengan ini di P plus 1 sama dengan 4. Petnya, untuk petnya itu jalurnya, maksudnya gitu. Pet yang bisa dilalui itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Bahwa kita akan melakukan pengujian dengan jalur yang itu gitu ya. Lalu kemudian kita juga melakukan PET yang kedua, misalnya 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. Kita harus melewati listing program dengan node yang ada. Tuh, terus ini juga sama ya. Terus dalam kondisi yang else ada dia melewati 1, 8, dan 9. Maksudnya seperti itu. Nah, dari hasil yang ada, oh ini salah, maksudnya ini 3, karena 2 plus 1, sorry. 2 plus 1 kan 3, karena dari ini juga sama hasilnya, ada 3, dan kemudian ada 3. Baik kita melakukan pengujian itu dengan graph metric ataupun dengan cyclomatic complexity, itu hasilnya 3, karena ada 3 jalur yang akan kita lewati. Sebenarnya tanpa harus melakukan penghitungan ini, kita dengan mata aja kita ngelihat bahwa apa yang bisa dilewati ya bisa lewat ini, udah kayak gini aja sebenarnya. Tapi kan kita wajib melakukan dokumentasi untuk pengujian gitu. Gimana sih jalan pikir untuk melakukan pengujian? Nah, ini adalah hasil dari evaluasi cyclomatic complexity. Jadi kalau hasilnya antara 1 sampai 10, dia itu softwarenya bebas dari resiko. Jadi ini merupakan teorinya ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita menghasilkan dari evaluasi tadi antara 11 sampai 20, dia memiliki hasil software itu memiliki resiko yang sedang, seperti itu. Dan yang lain ya, jika kita mendapatkan hasil yang ini ternyata banyak, ya berarti resikonya semakin tinggi gitu. Kalau misalnya di atas 51 pet atau jalurnya tadi ya, jalurnya apa aja. Nah, ini yang harus dilakukan adalah untuk melakukan pengujian, memasukkan data yang belum lengkap juga bisa, memasukkan data yang sudah ada di dalam database-nya, itu juga bisa kita lakukan untuk pengujian itu. Jalur dari petnya itu memang benar-benar terlewati atau enggak gitu, dari ketiga yang tadi udah kita hasilkan tadi ya. Jadi mengisikan data dengan lengkap dan belum pernah diisi sebelumnya, itu juga dia melakukan pekerjaannya atau tidak sesuai dengan jalurnya dan terlewati enggak dengan hasil yang sangat yang nggak ada di database, dengan data yang belum ada, kayak gitu, apakah dia melewati jalurnya atau tidak. Nah, itu perbedaan dari black box testing dan white box testing. White box testing karena kita harus berkutat dengan listing program yang ada ya, listing program yang ada, dan kita harus mendeteksi, kita gantikan dengan node-nya, kemudian kita pastikan semua jalurnya jangan sampai salah, jangan nanti dari 1 ke 2, 2 ke 4, menghubungkan dari 2 ke 4, bener nggak? Kalau misalnya, atau mungkin karena saya salah membaca listing program, nggak terlalu ngerti, saya hubungkan dari 2 ke 5, bisa aja seperti itu. Nanti mungkin akan berpengaruh ke hasil dari evaluasi di pengujian tadi. Mungkin dia bisa agak lebih banyak kalau jalurnya agak nggak benar, misalnya gitu. Jalur yang kita gambarkan agak nggak benar, bisa aja seperti itu. Nah, itu perbedaan dari black box testing dan white box testing. Nah, kira-kira kalau menurut mahasiswa lebih apa sih namanya,
lebih suka pengujian dalam bentuk apa? Kayaknya yang itu loh Bu, yang misal kayak cuma misal kita coba login terus gagal gitu, terus ngecek oh ini ada yang salah gitu Bu, jalurnya gitu, programnya Hmm, sih paling yang paling sering yang gitu Bu, kalau untuk iya, program-program. iya, heeh. Mungkin lebih ke fungsionalitasnya ya yang lebih langsung ke tampilan antar muka ya untuk pengujiannya. Iya Bu. Gitu. Mungkin ya itu makanya di black box testing itu agak lebih familiar dengan mahasiswa kalau di black box. Tapi sebenarnya juga kalau di white box testing kita juga mengisikan data yang benar, data yang salah gitu. Sebenarnya mengisikannya hal yang sama. Cuma kalau di white box testing kita sambil ngamatin nih listing programnya dia lewatin nggak gitu. Tapi kalau misalnya di black box itu lebih ke ngamati kalau datanya nih diisi benar nggak gitu, diisi salah seperti apa, dikosongkan seperti apa. Nah, seperti itu dari black box testing. Saya rasa sih untuk pengisian ya hampir sama. Cuma yang kita amati itu respon dari black box testing. Misalnya kalau benar dia ada message-nya benar nggak, kalau salah dia tingkah lakunya seperti apa, seperti itu. Nah, oke okay, dari tadi untuk kelas diagram dan di pengujian sistem untuk materi di RPL saya rasa udah selesai ya. Kita sambil saling ini mengisi antara teori RPL dan praktikum RPL. Jadi mungkin ada yang belum saya sampaikan di mata kuliah RPL ini. Mungkin sudah disampaikan untuk teori-teorinya di teori RPL karena di praktikum RPL mungkin kita nggak fokus di teori terus gitu ya karena kita tinggal memakai ilmu yang sudah ada di ini apa sih namanya di teorinya begitu makanya saya agak agak nggak terlalu menjelaskan dengan detail lagi karena seperti itu dari ininya. Oke mungkin seperti itu dan mungkin kita jadwalkan untuk ujiannya kapan ya karena untuk UASnya harus dilaksanakan juga. Kapan ibu? Harusnya sih di minggu ini harusnya. Oh, Kira-kira siapnya kapan? Yang jelas open book karena kalau misalnya di rumah saya pantengin juga nggak bisa juga kan. iya. Paling tanya-tanya ke kano kelas dulu Bu paling. Mm-mm. Belum ada informasi. Kalau minggu depan, bentar. Kalau minggu depan jadwalnya apa? Kalau praktek agak susah karena praktek sama praktek agak susah digabungkan. Kalau minggu depan menurut jadwal sih di listnya tulisannya UTS Bu, Hmm, buat teori kayaknya sih. Cuma mm-mm. kan kalau teori kadang nggak tahu maksudnya ada jamnya jam berapa gitu aja Bu, paling Bu. Hmm. Ya random biasanya. Takutnya nanti mengganggu yang lain ya. Iya Bu. Atau mau di hari Minggu besok, hari hari Minggunya, hari besok maksudnya, hari besok, atau minggu depan pas UTS, tapi saya ambil di hari Sabtu. Insya Allah kalau Sabtu nggak ada ujian ya, kalau hari Sabtunya. Aduh, kata. Ya nanti coba diinikan ya. Pokoknya pilihannya ada dua, mau hari Minggu di hari besok, atau hari Sabtu di minggu depan. Karena kalau ujian ya kemungkinan juga hari Senin sampai Jumat. Begitu. Ya, nanti kalau misalnya udah didiskusikan dengan satu kelas, silakan bisa diinfokan ke saya. Begitu, dan waktunya juga sama seperti kemarin, 4 jam. Hmm, lebih ke ke teori setelah UTS. Pertemuan setelah UTS dulu. Oke Bu. Begitu ya. Iya Bu. Oke. Nanti jangan lupa dikabari. Mungkin cukup untuk hari ini ya Oke. pertemuannya. Jadi ini pertemuan yang hmm,
Kayaknya sekali seumur hidup saya ngisi kuliah sambil pakai daster. Kayaknya nyaman-nyaman aja pakai daster. Iya, Oke, sama. mungkin saya cukupkan. Semoga ilmunya nanti bisa sebagai basic untuk berikutnya ya, untuk kuliah berikutnya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.